wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Anggraini dengan NPM 10124114. Saya dari kelas C524 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah pengantar manajemen. Pada pertemuan pertama membahas tentang pemahaman konsep dasar manajemen. Manajemen adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengalaman saya, pada saat saya SMA, saya mengikuti organisasi OSIS. Saya telah terpilih sebagai sekretaris di organisasi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang setiap fungsi manajemen yang diterapkan dalam organisasi OSIS. Yang pertama, perencanaan. Sebagai sekretaris OSIS, saya akan terlibat dalam menyusun agenda rapat dan mencatat keputusan-keputusan yang diambil pada saat rapat. Misalnya sebelum acara 17 Agustus, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan acara-acara penting lainnya. OSIS melakukan perencanaan dengan menetapkan tema, tempat diselenggarakan acara, waktu pelaksanaannya, menyusun lomba-lomba yang akan dilaksanakan. 2. Pengorganisasian. Sebagai sekretaris OSIS, saya akan berdiskusi dengan ketua OSIS dan anggota OSIS lainnya untuk menentukan siapa saja yang akan bertanggung jawab atas berbagai aspek kegiatan. Misalnya, ada panitia konsumsi, panitia untuk dokumentasi, panitia perlombaan, dan panitia keamanan. Yang ketiga, ada pengendalian. Sebagai sekretaris, saya juga bertugas memantau apakah semua kegiatan berjalan sesuai jadwal. Dan yang keempat, ada koordinasi. Sebagai sekretaris, saya bertanggung jawab untuk mengatur jadwal rapat rutin dan membuat agenda yang jelas. Saya juga mengkoordinasi waktu yang tepat bagi semua anggota untuk hadir, dan saya juga memastikan bahwa setiap anggota mengetahui topik yang akan dibahas pada saat rapat. Pada pertemuan kedua membahas tentang perencanaan dalam organisasi. Sebagai pemilik usaha Healthy Food, saya akan menjelaskan tentang rencana ekspansi pasar atau pengembangan produk dengan menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi di usaha saya. Analisis SWOT, kekuatan, produknya sehat dan alami, bahan segar dan berkualitas. Rencana strategis, mengembangkan produk sehat dan alami yang dapat dikonsumsi oleh berbagai segmen pasar. Yang kedua, ada kelemahan. Daya tahan produk terbatas seperti buah-buahan yang mudah busuk dan buah-buahan yang tergantung musim. Rencana strategis, mengolah sebagian produk menjadi varian yang lebih tahan lama seperti jus buah yang diparterisasi dan atau dibuat dalam bentuk pure atau dried fruits, buah kering yang lebih mudah disimpan dan dijual. Yang ketiga, ada peluang. Meningkatkan tren gaya hidup sehat dapat dijual secara online supaya memperluas jangkauan pasar dan mendapat kolaborasi dengan restoran atau kafe. Yang terakhir, ada ancaman. Persaingan harga dengan penjual lain, perubahan cuaca ekstrim, dan selera konsumen yang tiba-tiba berubah. Pada pertemuan 3 membahas tentang pengorganisasian dalam organisasi. Dalam pengalaman saya sebagai anggota OSIS, tantangan eksternal yang saya alami yaitu susah mendapatkan dukungan dari pihak sekolah jika ingin mengadakan acara di sekolah. Keterbatasan dalam bentuk dana atau fasilitas, susah mengatur siswa untuk mengikuti acara-acara seperti perlombaan dan acara-acara lainnya. Lalu pada tantangan internal yang saya alami yaitu sulit menjaga komunikasi dan kerjasama dengan anggota lain, terutama jika ada perbedaan pendapat. Anggota OSIS sulit membagi waktu antara kegiatan OSIS dan sekolah. Solusi untuk beradaptasi dengan tantangan eksternal dan tantangan internal yaitu dengan membuat jadwal rapat yang disetujui oleh semua anggota, mengajukan proposal dengan jelas dan untuk manfaat bagi sekolah, mengorganisasikan acara dengan mengajak seluruh siswa. Pada pertemuan keempat membahas tentang teori dan gaya kepemimpinan. Pada pengalaman saya yaitu, saya pernah menjadi sekretaris OSIS di MA Derajat Al-Huda. Gaya kepemimpinan yang saya ambil adalah gaya kepemimpinan partisipatif, karena saya melibatkan semua anggota dalam pengambilan keputusan, berbeda dengan teori kepemimpinan transformasional yang efektif dalam menciptakan semangat dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan besar. Dalam situasi di mana semangat anggota OSIS menurun, pemimpin transformasional dapat memberikan inspirasi dan semangat yang diperlukan oleh anggota agar anggota bisa lebih bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tantangan yang akan saya hadapi jika saya menerapkan teori kepemimpinan transformasional adalah anggota akan terlalu bergantung kepada motivasi dan inspirasi yang saya berikan.
Pada pertemuan kelima membahas tentang pengendalian dalam organisasi. Proses pengendalian di perusahaan King Parfum. Standar kinerja yang diterapkan di perusahaan King Parfum ini dari penjualan dia menargetkan penjualan bulanan atau tahunan, misalnya peningkatan 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Dia memastikan kepada para karyawan untuk semua produk parfum memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dia selalu memantau penjualan dan pendapatan harian, mingguan, dan pendapatan bulanan terhadap data penjualan dan pendapatan yang didapatkan oleh setiap karyawan di setiap toko. Jika ada laporan dari pembeli untuk kualitas parfum atau ketidaklayakan karyawan dalam melayani, dia selalu mengingatkan karyawan untuk lebih mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Pada pertemuan ke-6 membahas tentang pengaruh lingkungan eksternal. Saya pernah magang di salah satu toko parfum di Karawang, yaitu King Parfum. Lingkungan eksternal memengaruhi keputusan di tempat kerja saya. Tantangan yang saya hadapi yaitu kurangnya pelanggan yang datang ke toko yang saya jaga karena tempat yang saya jaga susah dilihat orang karena letak toko yang terlalu ke dalam sehingga orang yang berlalu lalang kurang memperhatikan toko yang saya jaga. Tetapi sekarang bos saya sudah menambahkan neon box, jadi sekarang toko yang dulu saya jaga menjadi ramai karena orang-orang melihat neon box yang dipasang. Lalu pada pertemuan ke-7 membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia. Sebagai pemilik usaha, saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya merancang proses rekrutmen dan seleksi di tempat usaha saya, rencana pelatihan identifikasi, kebutuhan pelatihan karyawan di Departemen Produksi Healthy Food. 1. Proses penyortiran dan pengemasan buah. 2. Standar kebersihan dan sanitas sesuai regulasi. 3. Pengoperasian keselamatan kerja. K3. Di lingkungan produksi. Jenis dan metode pelatihan. Pelatihan praktis on the job training dilakukan langsung di lokasi produksi, dipandu oleh supervisor berpengalaman. Tujuan pelatihan akan membantu karyawan beradaptasi dengan struktur organisasi produksi healthy food, karena dapat membantu karyawan memahami proses produksi healthy food, dapat juga meningkatkan produktivitas dengan meminimalkan kesalahan operasional, serta mendukung penerapan standar mutu dan efisiensi kerja. Menganalisis proses rekrutmen yang ada di healthy food. Healthy food memposting lowongan pekerjaan melalui media sosial dan rekomendasi internal. Yang kedua, melibatkan seleksi, wawancara, dan tes di lokasi kerja. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya yaitu penilaian kompetensi, terstruktur, dan simulasi kerja untuk mengevaluasi kemampuan. Pada pengaruh pelatihan terhadap karyawan untuk mendukung daya saing organisasi yaitu peningkatan inovasi. Pelatihan berkelanjutan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap beradaptasi dengan teknologi baru agar mendukung daya saing healthy food di pasar agribisnis. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 pada mata kuliah pengantar manajemen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.